Perkenalkan, nama saya Esa Rika Nenggolan, saya dari kelas MIPA 4, 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah permainan sepak bola, tekniknya, dan juga peraturannya dan manfaatnya. Tentang pengertian sepak bola. Pengertian sepak bola adalah permainan yang dilakukan oleh dua tim berbeda dengan komposisi pemain yang berada lapangan sebanyak 11 orang, di mana masing-masing tim berupaya untuk menang dan mencetak gol ke gang lawan. Adapun boleh digunakan dalam permainan sepak bola yaitu berbentuk oval dan juga agak berat untuk memudahkan dalam melakukan permainan. Sejarah permainan sepak bola. Pada sekitar abad ketiga sebelum dan 2 sebelum Masehi, sepak bola ini sering dikenal dengan nama permainan cuju. Cuju ini dimainkan dengan bentuk bola bundar di atas bidang tanah persegi. Banyak negara-negara yang mengklaim bahwa keadilan sepak bola diawali dari mereka sendiri, seperti Yunani kuno dan juga Roma. Dan banyak negara yang mengklaim bahwa sepak bola dimulai dari negara mereka sendiri, sehingga sulit ditentukan dari mana asalnya sepak bola ini diciptakan oleh negara mana. Dan beberapa jalan di Inggris banyak orang yang memainkannya. Banyak populer ketika abad ke-12, di mana pada saat ini sepak bola ini dimainkan di padang rumput dan juga jalanan Inggris. Seiring berjalannya waktu, kemudian bermunculan klub sepak bola. Akan tetapi kehadiran klub sepak bola yang ini diyakini sejak abad ke-15, terorganisir dengan baik dan tanpa status resmi. Oleh karena itu, banyak kesulitan dalam menentukan dari mana asalnya sepak bola ini diciptakan atau muncul gitu. Dan pada tahun 1883 dilangsungkan turnamen internasional pertama yang melibatkan 4 negara, yaitu Inggris, Irlandia, Skotlandia, dan juga Wales. Meskipun sepak bola menjadi fenomena yang digandrungi dari Inggris dan menyebar ke negara-negara Eropa lainnya, pertandingan pertama pada tahun 1867 yang berlangsung di luar Eropa, yaitu di Argentina, tepatnya itu pada tanggal 21 Mei 1904. Federation International Football Association atau FIFA didirikan dan ditandatangani oleh 7 negara, yaitu Prancis, Belgia, Denmark, Belanda, Spanyol, Swedia, dan Swiss. Yang ketiga, peraturan yang ada pada permainan sepak bola. Di dalam setiap permainan maupun yang akademik dan non-akademik, pasti sering kita jumpai yaitu peraturan dalam permainannya. Nah, seperti pada sepak bola ini, dalam peraturan sepak bola dijumpai bahwa ada aturan yang bernama law of the game, yang menurut mereka itu pertandingan yang tingkat internasional maupun pertandingan antara anak-anak. Dan juga pertandingan spirit of the law ini pertandingan yang dimana wasit jarang dibutuhkan karena permainan ini dipenuhi dengan rasa hormat antar satu sama lain gitu. Nah, ada pertama yaitu tentang peraturan tentang gol yang sah. Nah, peraturan yang perlu diperhatikan adalah untuk memenangkan pertandingan bola harus masuk ke gawang lawan. Setiap tendangan yang mengarah ke gawang lawan harus diakhiri dengan melewati garis agar bisa menjadi gol yang sah. Gol dapat dicetak dengan bagian tubuh manapun selain dari tangan atau lengan hingga ke bahu. Jadi, dalam menentukan tentang gol yang sah, itu harus mengarah ke gawang lawan dan harus masuk. Dan ini dapat dicetak bagian tubuh manapun selain dari tangan, lengan, hingga sampai ke bahu. Dan yang kedua ada peraturan tentang waktu permainan. Di dalam permainan sepak bola ini, waktu yang berlaku selama pertandingan adalah selama 90 menit. Selama pertandingan akan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 45 menit pertama dan juga 45 menit dan juga 15 menit untuk melanjutkan permainan kedua selama
menit. Ketika permainan berakhir imbang selama 90 menit, berikut dengan tambahan makan akan dilanjutkan adu penalti untuk menentukan pemenang, di mana penalti ini dilakukan dalam kotak penalti dengan menendang bola ke arah gawang lawan. Jadi ketika melakukan permainan, tentang waktu permainan itu ada 90 menit, 45 menit pertama dan juga 15 menit untuk melanjutkan permainan kedua selama 45 menit. Dan yang ketiga, peraturan tentang jumlah pemain. Aturan selanjutnya yaitu tentang jumlah pemain dalam permainan sepak bola, di mana sering kita pasti sudah tahu tentang jumlah anggota dalam grup permainan sepak bola, yaitu 11 pemain. Terdiri dari 10 pemain lapangan dan juga ada 1 penjaga gawang, sehingga jumlahnya ada 11. Setiap tim dapat menyediakan hingga 7 pemain pengganti atau sering kita sebut dengan cadangan dalam permainan sepak bola. Pergantian pemain ini dilakukan kapan saja dalam pertandingan dengan masing-masing tim dapat melakukan maksimal 3 kali pergantian per sisi. Selain itu, para pemain harus memakai equipment atau peralatan seperti menggunakan sepatu bola, bantalan tulang kering, dan jersey yang serasi. Dan maksudnya di sini tuh ketika mau melakukan pertandingan sepak bola, kita harus menggunakan peralatan, yaitu seperti sepatu bola, pelindung lutut, dan juga jersey yang serasi. Selain itu, penjaga gawang juga akan mengenakan sarung tangan yang empuk. Dan dari setiap tim akan tunjuk 1 kapten, di mana kapten yang nantinya akan memakai karet kapten. Bola yang digunakan dalam permainan juga telah diatur, di mana lingkaran harus memiliki ukuran 58 sampai 61 cm lingkar. Dan yang keempat, ada peraturan wasit dan pemberian kartu. Setiap pertandingan harus menyertakan wasit dan 2 asisten wasit atau hakim garis. Tugas wasit adalah bertindak sebagai penjaga waktu dan membuat keputusan apapun yang perlu dibuat, seperti pelanggaran, tendangan bebas, lemparan ke dalam, penalti, dan ditambahkan tepat waktu di akhir setiap babak. Jadi tugas dari wasit ini, di dalam pertandingan sepak bola, wasit ada 3, yaitu wasit utama dan juga asisten wasit ada 2, atau sering kita sebut dengan hakim garis. Dan dari tugas wasit ini, dia ini sebagai penjaga waktu dan juga membuat keputusan tentang permainan sepak bola seperti pelanggaran, tendangan bebas, dan juga lemparan ke dalam dan penalti. Wasit dapat berkonsultasi dengan asisten wasit kapan saja dalam pertandingan mengenai keputusan. Merupakan tugas asisten wasit untuk menentukan offside dalam pertandingan, melempar ke dalam untuk salah satu tim, dan juga membantu wasit dalam semua proses pengambilan keputusan jika sesuai. Untuk pelanggaran yang dilakukan seorang pemain dan dapat diganjar dengan kartu kuning atau kartu merah tergantung 3 pelanggaran yang dilakukan. Keputusan ini biasanya dilakukan atas dasar kebijakan wasit. Kedua kartu tersebut memiliki arti yang berbeda, di mana kuning sebagai tanda peringatan, sedangkan kartu merah adalah hukuman untuk pemain yang melakukan pelanggaran berat. Biasanya ditandai dengan keluarnya pemain dari lapangan hijau. Jadi ada 2 kartu yang dipegang oleh wasit, yaitu kartu merah dan juga kartu kuning. Kartu kuning ditandai dengan adanya pelanggaran atau peringatan, dan juga kartu merah di mana ini kartu yang paling tinggi, yaitu biasanya ditandai dengan keluarnya seorang pemain dari lapangan. Selain itu, 2 kartu kuning, kartu kuning sama artinya dengan 1 kartu merah. Kerugian bagi tim ketika terdapat salah satu pemain yang diganjar kartu merah. Pasalnya secara otomatis mereka akan kehilangan 1 pemain. Jadi ketika wasit mengeluarkan kartu merah, ketika ada yang melakukan pelanggaran, maka otomatis pemain itu akan dikeluarkan dari lapangan, dan itu akan membuat kehilangan 1 pemain dari tim tersebut. Dan yang keempat, manfaat bermain sepak bola. Permainan sepak bola ini sifatnya kompetitif. Bahkan ada sebagian orang yang hanya melakukan olahraga sepak bola ini untuk mendapatkan kesenangan. Meskipun alasannya hanya untuk kesenangan, ternyata kehadiran sepak bola memberikan manfaat positif bagi kesehatan. Berikut manfaat dari sepak bola. Yang pertama, menambah kebugaran dan stamina. Menambah stamina di mana kombinasi lari, jalan kaki, lari cepat, dan menendang dapat memberikan peningkatan stamina, peningkatan kesehatan jantung, dan juga tonus
otot, peningkatan kekuatan tulang, dan peningkatan koordinasi. Dan yang kedua ada meningkatkan kerja tim dan sosial. Manfaat sepak bola berikutnya adalah manfaat sosial. Manfaat sosial sepak bola adalah meningkatkan kerjasama antar tim. Bermain sepak bola juga akan dikaitkan dengan sifat kepemimpinan dan berteman baik dengan bermain sepak bola. Dan yang ketiga, baik untuk kesehatan mental, ini di mana olahraga ini juga dianggap membantu memperbaiki masalah stres, dapat meningkatkan kepercayaan diri dan harga diri, serta dapat membantu mengurangi kecemasan. Dan yang keempat, baik untuk kognisi. Tidak banyak mengetahui bahwa bermain sepak bola memiliki pengaruh yang signifikan terhadap fungsi kognitif otak seseorang. Karena ini adalah permainan strategis yang membutuhkan pengambilan keputusan yang cepat. Sepak bola meningkatkan ketekunan dan juga disiplin diri dan konsentrasi. Dan yang kelima, membantu problem solving anak. Bermain sepak bola juga dapat membantu keterampilan pemecahan masalah yang kuat. Pemain harus bisa menyelesaikan masalah dengan rekan satu tim dan lawan mereka untuk menjadi teratas. Sementara menguji keterampilan pemecahan masalah Anda yang sedikit, Anda belajar bagaimana menemukan resolusi untuk masalah-masalah kecil. Ukuran lapangan ini panjangnya 100 sampai 110 meter, sementara lebarnya 64 sampai 75 meter. Adapun lingkar tengah memiliki radius 9,15 meter, sedangkan ukuran kotak penalti adalah 40,3 kali 16,5 meter. Di dalam lapangan terdapat 2 gawang yang dijaga oleh masing-masing kiper, di mana gawang itu sendiri terdiri dari bingkai berukuran tinggi 8 kaki dan lebar 8 meter. Dan keenam, teknik dasar permainan sepak bola. Teknik dalam sepak bola menjadi salah satu elemen yang paling jelas dan terlihat dalam permainan sepak bola. Kemampuan dalam teknik sepak bola berpengaruh besar terhadap kemenangan tim. Berikut teknik-tekniknya. Yang pertama, teknik dasar mengoper bola atau passing. Ketiga adalah ketika keterampilan akurasi passing. Akurasi operan mengacu pada kemampuan pemain menggunakan kedua kaki untuk mengirim bola ke tujuan diinginkan pemain. Dan yang pertama ada inside of the foot of pass atau kaki bagian dalam. Teknik passing dengan kaki bagian dalam ini memiliki tingkat akurasi yang lebih baik dan cocok dipakai di operan jarak pendek. Yang kedua ada outside of the foot atau kaki bagian luar. Tipe passing yang kedua adalah outside of the foot atau mengoper dengan kaki bagian luar. Teknik ini perlu sering latihan agar akurasinya terlihat tepat karena agak lebih susah dan jenis passing dari jenis passing yang pertama. Dan yang ketiga ada instant drive. Teknik passing instant drive dipakai untuk passing jarak jauh. Posisi tendangan berada di bagian tengah agak ke bawah sehingga boleh bisa mencapai target yang jauh. Yang keempat chip pass. Teknik dalam chip pass ini dipakai untuk mencapai titik umpan terhadap oleh lawan dengan melambungkan bola. Dan yang ke B, teknik dasar menghentikan bola atau menerima bola. Yang pertama menggunakan kaki bagian bawah atau telapak kaki. Yang kedua menggunakan kaki bagian dalam. Dan yang ketiga menggunakan atau menahan bola dengan kaki bagian luar. Dan yang ketiga ada teknik menggiring bola atau dribbling bola. Dribbling menggunakan yang pertama menggunakan sisi kaki bagian dalam. Dan yang kedua menggunakan sisi kaki bagian luar. Dan yang ketiga menggunakan kura-kura kaki. Dan yang keempat ada mengontrol bola. Dan yang terakhir ada kontrol tubuh. Dan ketujuh, tokoh terkenal dalam permainan sepak bola yaitu Cristiano Ronaldo, dikenal sebagai pemain legendaris di masa yang akan datang. Ia telah menginspirasi banyak orang dari hasil pertandingan demi pertandingan menakjubkan yang ia mainkan. Sekian dari saya penjelasan tentang sejarah permainan sepak bola, pengertian dan juga teknik-teknik dalam permainan sepak bola dan manfaat dalam sepak bola. Sekian dari saya, terima kasih.